Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Sahumia Lestari. Okay, in this video, I will explain about the nature of language policy and its domains, atau ruang lingkup dari kebijakan bahasa. Nah, okay, in this era globalisasi, bahasa itu bukan lagi cuma alat sebagai komunikasi, tapi juga menjadi aset penting untuk mendukung mensupport perkembangan ekonomi, hubungan internasional, kemudian pembangunan suatu negara gitu ya. Nah, karena itu tuh banyak pemerintah membuat kebijakan bahasa kayak seperti mengajarkan bahasa Inggris dari kecil, menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di sekolah. Nah, menyusun kurikulum nasional hingga melakukan tes kemampuan bahasa. Nah, dosen juga in that video menjelaskan kalau kebijakan bahasa itu tidak hanya diterapkan di tingkat pemerintah gitu atau micro level, tapi juga di tingkat kelas itu micro level yang melalui peran guru dalam menerapkan bahasa itu. Selanjutnya dosen juga ngejelasin kalau komponen ada 4 domain utama dalam language policy, yaitu domain pertama itu adalah education yang berhubungan dengan kebijakan bahasa dalam pendidikan, itu kayak seperti kurikulum, materi pembelajaran, standar evaluasi. Nah, dan juga bagaimana guru itu menerapkan kebijakan tersebut di kelas gitu. Nah, guru itu punya peran yang penting karena mereka lah yang mengubah kebijakan menjadi praktik realistis, praktik nyata gitu dalam proses pembelajaran. Oke, domain yang kedua itu juga government and politics. Nah, kebijakan bahasa juga dipengaruhi oleh pemerintah dan kondisi politik suatu negara. Pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan kurikulum gitu, menetapkan bahasa resmi gitu, serta juga membuat kebijakan yang bertujuan meningkatkan daya saing bahasa di tingkat global. Karena itu tuh banyak keputusan tentang bahasa yang berasal dari pemerintah dan kemudian diterapkan oleh sekolah gitu. Nah, domain yang ketiga itu ada sosial dan kultural. Nah, itu pengaruh sosial dan budaya terhadap kebijakan bahasa. Nah, penerimaan masyarakat yang terhadap suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh budaya, kemudian identitas, bahasa daerah, dan harapan masyarakat gitu. Kebijakan bahasa itu harus mampu menyeimbangkan kebutuhan global tanpa menghilangkan identitas nasional atau kultur maupun budaya lokal gitu. Oke, domain yang terakhir itu adalah economic domain. Nah, dalam bidang ekonomi itu bahasa itu dianggap sebagai modal yang dapat meningkatkan peluang kerja, nah mobilitas global juga, dan pembangunan nasional gitu. Karena itu tuh banyak kurikulum yang mulai mengembangkan kemampuan bahasa, khususnya bahasa Inggris, nah agar peserta bahasa dan kebijakan bahasa itu harus mampu menyeimbangkan kebutuhan global gitu, menghilangkan identitas nasional. Kayak terakhir itu domain economic domain. Jadi bahasa itu dianggap sebagai modal dalam meningkatkan peluang kerja, mobilitas global, pembangunan nasional. Oleh karena itu banyak kurikulum yang mulai mengembangkan kemampuan bahasa, khususnya bahasa Inggris gitu ya, agar peserta itu siap menghadapi persaingan internasional. Selain bahasa domain, dosen menjelaskan language planning, status planning, dan corpus planning, acquisition planning. Yang sebelum video itu sudah dijelaskan, domain-domain itu saling berkaitan, penetapan fungsi atas suatu bahasa gitu. Corpus planning juga berfokus pada pengembangan bentuk bahasa seperti ejaan, istilah, dan masih banyak lagi. Okay, that's all from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.